Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kembali kita bersama-sama beribadah KMK secara online. Kita satukan hati kami, kita berdoa bersama-sama. Bapak yang baik, terima kasih buat kesempatan hari ini kami boleh datang kepadamu, memuji, menyembah, meninggikan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu yang membawa iman kami semakin bertumbuh di dalam Engkau. Urapi setiap kami di tempat kami masing-masing. Roh Kudus, Engkau bekerja. Kami siap Tuhan, kami siap memuji, meninggikan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Makasih Yesus. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik, kami bersyukur memuji-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku. Makasih Tuhan, kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Makasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur kepada-Mu buat segala kebaikan dan kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, Engkaulah segalanya buat kami. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Urapi kami di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan dengan tema berakar semakin kuat, berbuah semakin lebat.
Kita akan bersama-sama baca di dalam Yesaya 37 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Bapak Ibu, berbicara tentang berakar dan berbuah, ini seperti sebuah pohon ya. Namanya pohon itu pasti dimulai dari benih, lalu benih itu akan mulai berakar dan bertumbuh semakin besar dan akhirnya berbuah. Ini berbicara tentang kehidupan kita. Kehidupan kita, kehidupan kerohanian kita, iman kita, kekristenan kita, kita juga harus semakin berakar dan berbuah. Ya. Mengapa kita perlu berbuah? Bapak Ibu, kita ini menjadi anak-anak Tuhan bukan karena pilihan kita, tetapi Tuhanlah yang memilih kita untuk menjadi anak-anaknya. Tuhan tahu siapa kita, itu sebabnya kita dipilih karena kita memberikan respon, yaitu kita percaya dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Tuhan sudah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Apa tujuannya? Tujuan Tuhan memilih kita adalah supaya kita menghasilkan buah dan buah kita tetap. Supaya apa saja yang kita minta kepada Bapa dikaruniakan kepada kita. Coba kita baca dulu di dalam Yohanes 15 ayat 8 dan 16. Dan hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Bukan kamu yang memilih Aku, ayat 16 ya, tetapi Akulah yang memilih kamu. Dan Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadaku. Jadi hal ini berbicara tentang buah. Tuhan memilih kita, memanggil dan memilih kita supaya kita ini hidup menghasilkan buah. Ya, supaya hidup kita, tujuan Tuhan menyelamatkan kita agar kita menghasilkan buah, yaitu buah kehidupan serta buah roh, karakter-karakter Kristus dalam kehidupan kita, untuk kita bisa melayani Tuhan dengan pelayanan di bumi sampai selama-lamanya. Hidup kita ini menjadi berkat, jadi berbuah. Bapak Ibu, orang itu kalau lihat pohon, ya pohon mangga, kalau lihat pohon mangga, yang dimakan apanya? Kan tidak mungkin makan batangnya, makan daunnya. Yang dimakan adalah buahnya. Ya, lain dengan pohon-pohon yang lain ya. Kalau singkong masih bisa dimasak daunnya. Tapi kita fokus kepada buah. Buah itu yang orang makan adalah buahnya. Suatu pohon, buah-buahan yang dimakan adalah buahnya. Itu berarti berbicara buah itu orang menikmati sebuah pohon itu lewat buahnya. Demikian juga dengan kehidupan kita, hidup kekristenan kita, hidup keimanan kita kepada Tuhan Yesus. Yang dinikmati itu adalah buahnya. Buahnya yang dinikmati. Demikian juga dalam kehidupan kita sehari-hari, yang orang lihat dalam hidup kita apa? Buahnya. Orang tidak akan tahu prosesnya, tapi yang mereka lihat adalah buahnya. Demikian juga dalam hidup kita ya, untuk melayani Tuhan, kita harus menciptakan pembentukan rohani dan pembentukan karakter.
Kenapa? Agar kita menghasilkan buah-buah pelayanan rohani, yaitu buah roh dan buah yang memuliakan Tuhan. Karena kehidupan kita bukan hanya untuk sekarang, tetapi juga untuk selama-lamanya. Jadi selama kita di bumi, kita mempermuliakan Bapa di surga, jika kita menghasilkan buah yang lebat. Nah, ketika hidup kita menjadi berkat di bumi, kita bisa menjadi saksi. Ya, mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus melayani Tuhan? Mengapa kita harus menghasilkan buah yang lebat yang bisa dinikmati oleh orang lain? Mari kita mau buka dulu di dalam Yesaya 43 ayat 10 sampai 13 dan ayat 21. Kamu ini adalah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku, dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Akulah Tuhan, dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Akulah yang memberitahukan, menyelamatkan dan mengabarkan, dan bukannya Allah asing yang ada di antara kamu. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan akulah Allah. Juga seterusnya aku tetap Dia, dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Aku melakukannya, siapakah yang dapat mencegahnya? Ayat 21. Umat yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Bapak Ibu, kalau kita membaca ayat ini, mengatakan bahwa mengapa kita harus melayani Tuhan? Karena begini, kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita ini dipilih, kita ini dipanggil untuk untuk memberitakan kemasyuran Tuhan, bahwa Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itu adalah Tuhan, dan kita ini manusia. Melalui hubungan kita yang dekat, melekat dengan Tuhan, lalu kita memiliki karakter Kristus, kita menjadi saksi, kita memiliki karakter Kristus, dan hidup kita ini menjadi saksi, maka melalui hidup kita nama Tuhan dipermuliakan. Bapak Ibu, mari kita mau menyadari dalam hidup kita panggilan Tuhan untuk kita. Jadi kita ini tidak cuman, oh ya aku ini diselamatkan, aku percaya Tuhan Yesus, aku anak Tuhan, aku orang Kristen, setiap hari Minggu aku ke gereja. Tidak cukup di situ. Tetapi Tuhan punya tujuan. Tuhan memilih, memanggil kita. Tuhan punya tujuan atas setiap kehidupan kita. Tuhan mau kita ini menjadi anak-anak Tuhan yang menjadi saksi Kristus, yang menjadi berkat. Itu artinya Tuhan mau kekristenan kita, kerohanian kita itu harus semakin dewasa, semakin berbuah lebat. Ini yang kita harus kejar Bapak Ibu, termasuk saya. Jadi kita jangan santai-santai, wis pokoknya aku tiap hari Minggu aku ibadah. Tidak hanya itu, tapi kita juga harus mau berubah. Kita harus mau diubah. Memiliki hati, memiliki karakter seperti Kristus, supaya orang itu bisa lihat buah
kekristenan kita, buah iman kita, buah kerohanian kita. Buat saya ini tidak mudah. Tetapi ketika kita hidup melekat seperti ranting, kalau ranting itu suatu ranting kalau melekat kepada pohon, maka ranting itu akan berbuah. Tapi kalau sebuah ranting itu lepas dari pokoknya, maka dia akan jatuh dan kering. Tapi selama ranting itu, kalau di Alkitab digambarkan seperti pohon anggur ya. Pohon anggur itu kan ada ranting-ranting ya. Nah, kalau ranting-rantingnya itu tetap melekat kepada pohon, maka akan menghasilkan buah. Muncul itu berbunga, keluar daun, lalu keluar buah, dan orang bisa menikmati buahnya, buah yang manis. Nah, begitu ya. Jadi saya percaya Bapak Ibu, bagaimana kita bisa berbuah lebat. Mari kita melihat bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang lebat. Selain kita melekat kepada pokok, ya, seperti halnya pohon akan bertumbuh dan berbuah jika memiliki akar yang kuat. Akar sangat menentukan pertumbuhan sebuah pohon, baik kualitas maupun kuantitasnya. Ya, jadi temanya tadi kan berakar semakin kuat dan berbuah semakin lebat. Jadi awal saya sampaikan bahwa mengapa kita berbuah? Karena tujuan Tuhan memilih kita adalah menghasilkan buah. Buah apa? Buah kehidupan, kesetiaan, iman, karakter Kristus, kebaikan-kebaikan, dan hidup di dalam kekudusan. Semakin berbuah sehingga hidup kita bisa dinikmati Tuhan, dan hidup kita juga bisa dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, supaya melalui hidup kita ini orang akan lihat, oh ini yo anak Tuhan itu setia, anak Tuhan itu jujur, anak Tuhan itu rajin, anak Tuhan itu baik, anak Tuhan itu penuh kasih, anak Tuhan itu peduli, anak Tuhan itu sungguh-sungguh hidupnya, anak Tuhan itu tidak suka berbuat dosa dan sebagainya. Kan orang kan lihat nama Tuhan dipermuliakan. Coba kalau ada ya, misalnya ada orang Kristen rajin ke gereja, lalu dia rajin hari Minggu ke gereja, tapi kalau sehari-hari, waduh, sama tetangga itu liani gegeran ya, diotek sidik, ngamuk, mungkin ada begitu ya, lalu dirasani sedikit saja sama tetangganya, tetangganya digebrak-gebrak, tetangganya dilabrak. Orang akan lihat apa? Waduh, orang Kristen kok seperti itu? Kan tidak mempermuliakan nama Tuhan. Tapi kalau orang lihat, contoh, anak Tuhan ke gereja setiap hari Minggu, lalu dirasani sama tetangga, lalu dia dengar dirasani begitu, tidak membalas, tetap nyapa, tetap berbuat baik. Nah, memang tidak mudah, tapi pasti bisa, karena ada Kristus di dalam hidup kita. Jadi orang kan lihat, oh orang Kristen itu lemah lembut, penuh pengampunan. Nah, hal yang ini contoh kecil saja Bapak Ibu, hidup yang menghasilkan buah. Lalu berbicara tentang akar, suatu pohon itu bisa bertumbuh dan akhirnya berbuah ketika pohon itu memiliki
akar yang kuat ya. Akarnya semakin dalam, maka akarnya itu akan semakin kuat. Mari kalau kita baca tadi yang di Yesaya 37 ayat 31 tadi ya. Coba kita lihat lagi Yesaya 37 ayat 31. Dan orang-orang yang terluput di antara kaum Yehuda, yaitu orang-orang yang masih tertinggal, akan berakar pula ke bawah dan menghasilkan buah ke atas. Ayat ini menjelaskan orang-orang Israel yang terluput, yang setia, yang sungguh-sungguh percaya kepada firman atau nubuatan pada waktu itu, dan yang tidak menyerah oleh kekalahan atau ancaman dari musuh. Mereka akan berakar dan berbuah. Hal ini menggambarkan orang-orang percaya yang bersungguh-sungguh, karena banyak orang yang akan meninggalkan Tuhan karena penderitaan sebagai akibat dari menjadi murid Tuhan. Tetapi orang yang bersungguh-sungguh, ya, dia akan bertahan di dalam penderitaan, dia akan berakar. Jadi bagi mereka yang tertinggal, yang setia, yang percaya dan mendengarkan firman Tuhan akan semakin kuat dan berbuah lebat, yang hidup diberkati. Karena itu Bapak Ibu, di tengah situasi yang saat ini ya, dunia semakin hari semakin sulit, keadaan semakin susah, ekonomi semakin susah, ya, keadaan dunia yang sekarang ini bisa kita hadapi. Mungkin banyak orang yang mengeluh keadaan makin sulit, cari pekerjaan semakin susah, usaha-usaha juga tidak seperti dulu. Kalau dulu sampai ada pepatah, bukan pepatah ya, banyak orang yang bilang mau cari kerjaan gampang ya. Saya saja dulu lulus SMA saya bisa masuk di kantor, bisa kerja, maksudnya bisa masuk kerja di kantor, di bagian yang administrasi, bagian kantor. Sekarang susah ya, keadaan makin sulit. Tetapi Bapak Ibu, itulah sebabnya kita perlu semakin kuat berakar. Ya, kita harus semakin kuat berakar supaya kita tetap bertahan. Jadi kita kuat berakar, maka kita akan menghasilkan buah. Akar sangat menentukan. Jika tidak berakar kuat, maka pohon atau tanaman akan mati. Maka benih dan pohon atau tanaman harus ditanam di tanah yang kondusif, di tanah yang baik. Bapak Ibu nanti bisa baca ya di Markus 4 ayat 14 sampai 20 itu tentang benih yang ditanam. Di situ ada penabur yang menabur benih, ada yang di pinggir jalan, ada yang di batu-batu, itu ya, ada yang di semak-semak, ada juga benih yang ditanam di tanah yang subur. Nah, itu beda hasilnya. Karena itu, kita juga bagaimana? Maka kita harus ditanam di tanah yang kondusif, yaitu tanah yang subur. Yaitu artinya apa? Begini, firman Tuhan itu harus tertanam di dalam hati kita. Itu sebabnya semua batu-batu pembatasan harus dicungkil keluar dari hati, agar hati kita menjadi tanah yang subur. Jadi untuk kita bisa berakar, maka kita harus menabur benih yang baik. Kita harus tertanam dan berakar di dalam Tuhan dan firman-Nya. Kita harus tumbuh dalam keintiman dengan Tuhan,
agar kita hidup dalam urapan dan pimpinan Roh Kudus. Kita yang sudah menjadi anak Tuhan juga harus tertanam dan berakar di gereja lokal yang memiliki air yang mengalir. Yeremia 17 ayat 7-8. Air Roh Kudus dan firman. Jadi untuk berakar, bertumbuh, dan kita harus tertanam, berakar di gereja yang mengajarkan firman Tuhan secara alkitabiah dan yang mengandalkan kuasa dan pengurapan Roh Kudus. Kita harus tertanam di satu gereja lokal dan bukan bergereja jalan-jalan. Artinya begini Bapak Ibu, bagaimana ya supaya hidup kita ini, kerohanian kita ini semakin berakar? Yang pertama adalah firman Tuhan itu harus bertumbuh di dalam hati kita. Yang kedua, selain firman Tuhan, kita harus memiliki hubungan yang dekat, intim dengan Tuhan. Hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Dan yang ketiga, untuk kita bisa berakar, maka kita juga harus bergereja, memiliki gereja lokal. Apa pengaruhnya? Karena begini, ketika kita bergereja di satu gereja lokal, kita bertumbuh di situ, kita mendapatkan makanan rohani di situ, kita mendapatkan bimbingan, kita juga mendapatkan doa-doa loh Bapak Ibu. Bapak Ibu percayalah kalau kita bergereja dalam satu gereja itu pasti ada pendoa. Hamba-hamba Tuhan itu akan mendoakan jemaat-jemaatnya. Jadi secara kita tidak menyadari dan kita nggak tahu, ada hamba-hamba Tuhan, ada orang-orang yang mendoakan jemaat-jemaatnya, mendoakan kita. Itu pasti Bapak Ibu. Ya, melalui doa-doa itulah hidup kita juga diperhatikan. Tapi kalau misalnya kita tidak bergereja lokal, gerejanya jalan-jalan, mari gereja ini, terus gereja sana, ke gereja sana, ke gereja sana, keliling, begitu ya. Maka keluarga gereja itu tidak akan kenal kita. Ya, hanya seperti tamu saja, mereka tidak akan mengenal kita dengan baik. Lalu kita juga dibentuk di situ. Pembentukannya ada di dalam satu wadah, yaitu satu tempat. Ini penting juga untuk pertumbuhan kerohanian kita ya. Jadi kita berakar semakin kuat dengan apa? Firman. Benih ditabur di tanah yang baik. Firman Tuhan tertanam di dalam hati kita. Miliki hubungan dekat dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Dan kita bertumbuh dalam satu gereja. Penghambat pertumbuhan akar dan buah, ini penghambatnya ya. Penghambat pertumbuhan akar dan buah adalah pergaulan yang salah, yang berdampak buruk bagi pertumbuhan rohani kita. Pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Itu sebabnya kita harus memilih pergaulan yang benar dan tepat di dalam Tuhan. Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi yang bisa menghambat pertumbuhan akar dan buah kerohanian dalam hidup kita itu adalah pergaulan. Karena itu mari kita mau jaga pergaulan kita ya Bapak Ibu.
Kalau pergaulan itu membuat kita jauh dari Tuhan, maka hindarilah. Carilah pergaulan-pergaulan yang membuat iman kita bisa semakin bertumbuh, khususnya bergaul dengan firman Tuhan. Lalu penghambat apa ya? Penghambat yang lain yang bisa menghambat pertumbuhan akar dan buah kerohanian dalam hidup kita adalah buang semua yang menghambat pertumbuhan rohani atau iman kita, yaitu setiap dosa, kedengkian, tipu, fitnah, kejahatan, semua hal yang negatif. Dan terimalah firman Tuhan dengan lemah lembut agar kita meningkatkan akar yang kuat dan berbuah lebat. Ya, Yakobus 1 ayat 21 sampai 22. Jadi Bapak Ibu, iman kita harus berakar dan semakin kuat. Amsal 12 ayat 3b, akar orang benar tidak akan goncang. Situasi dan keadaan bergoncang, tetapi akar atau dasar iman kita tidak akan bergoncang, karena Tuhan pasti menopang kita. Akar orang yang benar menghasilkan buah. Amsal 12 ayat 12b. Akar orang benar menghasilkan buah yang benar. Artinya, jika hidup kita berakar kuat di dalam Tuhan Yesus Kristus dan firman-Nya, maka hidup kita akan kuat menghasilkan buah, yaitu kehidupan yang diberkati dan menjadi berkat. Maka tujuan Tuhan yang Tuhan ingin dalam hidup kita akan tersampaikan, akan terjadi. Tuhan kan mengharapkan, tujuan Tuhan dalam hidup kita ini kan supaya kita hidup menghasilkan buah. Karena itu Bapak Ibu, kita harus kuat. Kuat ya. Iman kerohanian kita harus kuat. Dalam keadaan, dalam situasi, kondisi apapun, kita harus kuat di dalam Tuhan. Supaya dengan kekuatan itulah kita akan bisa bertumbuh dan berbuah. Bapak Ibu, mari kita sama-sama berakar semakin kuat di dalam Tuhan, dan kita juga akan berbuah semakin lebat. Biar nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat nasihat firman-Mu hari ini. Biarlah firman menjadi berkat, kekuatan buat kami. Mampukan kami untuk kami semakin berakar kuat di dalam Engkau dan hidup yang menghasilkan buah. Sehingga melalui kehidupan kami, Bapa, Tuhan berkenan atas kami dan nama Tuhan dipermuliakan. Berkati Bapak Ibu yang mendengar kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan berkati dalam segala hal. Hidup, nikah, rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesehatan. Pengiringannya akan Tuhan Kau berkati ya Bapak. Kau lindungi dimanapun berada. Wajah Tuhan menyinari, berkati, memberikan kami damai sejahtera. Kasih sayang mesra Tuhan Yesus kami nikmati. Persekutuan kuasa urapan Roh Kudus menyertai kami sekarang sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bersehati sepikiran, tentukan tembok yang